Doa malam berdasarkan Injil. Tuhan Yesus mengerti dan memahami kesedihan dan kesusahan kita. Dia peduli dan selalu ingin menolong kita. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 7 ayat 11 sampai dengan 17. Pada suatu ketika, pergilah Yesus ke sebuah kota bernama Nain. Para murid serta banyak orang pergi bersama dia. Ketika ia mendekati pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, yaitu anak laki-laki tunggal seorang ibu yang sudah janda. Banyak orang kota itu menyertai janda tersebut. Melihat janda itu, tergeraklah hati Tuhan oleh belas kasih. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Jangan menangis." Dihampirinya usungan jenazah itu dan disentuhnya. Maka para pengusung berhenti. Tuhan berkata, "Hai pemuda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah pemuda itu, duduk dan mulai berbicara. Yesus lalu menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah mengunjungi umat-Nya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus ke seluruh Yudea dan ke seluruh daerah sekitarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan singkat. Seorang janda termasuk dalam golongan yang lemah dan tidak berdaya. Perikop hari ini memberi gambaran yang jelas, di mana janda itu menjadi semakin lemah karena harapan satu-satunya untuk masa depan sudah hilang dengan kematian anak laki-laki tunggalnya. Namun Yesus datang dan mengubah segalanya. Janda itu menjadi tersapa oleh kasih Allah. Yesus di hadapan orang banyak menampakkan kuasa-Nya atas kematian. Dengan kata-kata yang penuh kuasa, Yesus memberi perintah kepada anak yang sudah meninggal itu supaya bangkit. Dan demikianlah yang terjadi. Semua orang yang hadir melihatnya. Yesus melakukan itu di pintu gerbang kota, tempat keluar masuk seseorang dari dan menuju ke kota. Pemuda yang meninggal hendak dibawa keluar dari kota, hendak dipisahkan dari ibunya untuk dikubur. Namun Yesus yang datang menjadikan semuanya berbalik. Sang ibu janda tidak jadi dipisahkan dengan anak laki-laki tunggalnya. Keselamatan datang atas janda itu. Tidak hanya itu, keselamatan juga datang kepada semua orang yang menyaksikan peristiwa itu. Fokus dalam pembicaraan ini bukan pada peristiwa kebangkitan anak muda itu. Fokus dalam perikop ini adalah Yesus yang menjumpai janda yang ditinggal mati anak laki-lakinya. Alasan Yesus membangkitkan anak muda itu bukan karena Ia kasihan pada anak itu, tetapi karena Yesus melihat janda itu dan tergeraklah Ia oleh belas kasihan. Janda itu kiranya tidak banyak mengenal Yesus. Bukan ia yang meminta kepada Yesus supaya anaknya dihidupkan. Juga tidak terjadi dialog antara janda itu dengan Yesus. Yesuslah yang mempunyai peran aktif untuk datang dan menjumpai janda itu. Kasih Yesus kepada mereka yang lemah membuahkan kebangkitan dan harapan baru bagi mereka yang mau terbuka menerima tawaran darinya. Bagi kita, Yesus tidak pernah tinggal diam membiarkan kita dalam situasi tanpa harapan. Seperti Ia datang kepada janda itu, Yesus juga senantiasa datang kepada kita dan menyapa kita. Situasi tanpa harapan dan kesedihan yang mendalam
seringkali menutup mata kita akan hadirnya Yesus dalam peristiwa itu. Namun bukan berarti bahwa Yesus tidak datang untuk menghampiri kita. Ia datang dan selalu memberi harapan baru akan kehidupan. Yang perlu kita lakukan ketika berada dalam titik lemah adalah menerima pengalaman itu dengan ikhlas dan sekaligus memperkenankan Allah hadir dalam pengalaman itu. Biarkan dalam ketidakmengertian dan kelemahan kita, Allah berkarya sepenuhnya dalam hidup kita. Dengan iman, kita percaya bahwa rancangannya selalu yang terbaik bagi kita, karena Ia sungguh mengasihi kita. Amin. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang baru saja kami dengar pada malam hari ini. Melalui firman-Mu yang kami baca dan renungkan ini, kami semakin menyadari bahwa Engkaulah satu-satunya penyelamat sejati kami. Engkau selalu hadir dalam setiap musim kehidupan kami, dalam suka maupun duka hidup kami. Dalam suka, Engkau hadir memberikan sukacita bagi kami. Dalam duka, Engkau hadir menjadi penolong dan penyelamat kami, yang memberikan kekuatan, penghiburan, bahkan pemulihan bagi kami. Dengan kuasa-Mu, Engkau sanggup mengubah kesedihan dan air mata kami menjadi sukacita. Engkau sanggup mengubah air mata kami menjadi sebuah mutiara yang indah. Setiap tetes air mata kami yang jatuh, Engkau perhitungkan, dan Engkau menampungnya untuk Engkau ubah menjadi sukacita dan damai sejahtera. Tuhan Yesus, sungguh besar kasih-Mu bagi kami semua. Kehadiran-Mu selalu mengubah hidup kami ke arah yang lebih baik lagi. Dalam kesulitan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, apalagi membiarkan kami seorang diri dalam keputusasaan. Engkau selalu setia mendampingi kami. Ampunilah kami apabila kami terkadang melupakan kehadiran-Mu dalam suka duka hidup kami. Di saat kami mengalami sukacita, ampunilah kami bila terkadang kami lupa untuk bersyukur kepadamu, dan lupa bahwa semua kesuksesan dan kebahagiaan yang kami alami, semua berkat belas kasih-Mu kepada kami. Di saat kami mengalami duka cita, ampunilah kami bila terkadang kami mempertanyakan kehadiran-Mu. Dalam kedagingan kami terkadang sulit menerima penderitaan yang kami alami, sehingga kami meragukan kasih-Mu. Padahal sesungguhnya Engkaulah yang paling mengerti dan memahami kesedihan dan kesusahan kami. Engkaulah yang paling peduli dan paling ingin menolong kami untuk keluar dari situasi sulit dan sedih itu. Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk selalu mampu merasakan kasih-Mu dalam setiap musim hidup kami. Ajarilah kami untuk mengimani bahwa dalam setiap peristiwa yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami, Engkau punya rencana yang indah bagi kami. Kami percaya ya Yesus, bahwa rancangan-Mu bukanlah rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera. Tuhan Yesus, bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar mampu membuka hati kami pada setiap rencana-Mu, dan berilah kami kekuatan iman, agar apapun yang terjadi dalam hidup kami tidak pernah kehilangan pengharapan, karena kami yakin dan percaya bahwa Engkau mampu mengubah segala kesedihan dan duka cita yang kami alami menjadi keselamatan dan sukacita, sebagaimana Engkau telah mengubah duka cita seorang janda yang tidak berdaya dengan membangkitkan kembali putra tunggalnya
yang meninggal dunia. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa, karena kami percaya bahwa Engkaulah jaminan keselamatan dan sukacita kami. Ya Yesus, lindungilah istirahat kami malam hari ini. Jauhkanlah kami dari segala mara bahaya dan segala gangguan. Semoga kami dapat beristirahat dengan tenang, dan esok pagi kami dapat bangun kembali dalam keadaan sehat dan segar untuk menjalani hidup ini di dalam Dikau. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan berserah penuh, sebab Dikaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.